Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin doa. Untuk siap, tidak berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Disalam kepada Bu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Dicek dulu kebersihan kelasnya. Kalau masih ada sampah di bawah meja atau kursi bisa diambil, dibuang ke tong sampah terlebih dahulu. Sudah bersih ya? Masih ada plastik. Dilempar dulu. Kalau iya bisa minta tolong sama bau. Sambil menunggu teman-teman yang membuang sampah, saya cek dulu kehadirannya ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Yang hari ini tidak masuk? Wakira, terus Opia, terusnya apa? Jemburi, Jembara, terus Pak Jembara juga. Tiga orang Jembara. Yang tidak masuk 3 orang, Fakira, Lucia, sama Eva ya. Yang buang sampah udah masuk? Udah ya. Kalian siapkan buku matematika kalian. Ya, selain buku matematika bisa dimasukkan dulu ke dalam tas. Udah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang volume limas. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah menemukan rumus, menghitung rumus volume limas dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Kalian tahu ini gambar apa? Sholat. Kubah masjid yang dilingkari bangun ruang apa? Limas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari limas itu juga digunakan seperti kubah masjid, akuarium, kemudian piramida, ada juga celengan. Nah, itu semua adalah benda-benda yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk dengan limas. Sebelum ke inti pembelajaran, kita dengarkan dulu ya sebuah video. Saksikan dan dengarkan. Saya tidak pernah tidak bekerja. Siapa Kalau orang ini? berkata Bapakmu. kok bisa begitu? Minta apa itu? Saya minta sepeda. Kalau Anda naik sepeda, apa Anda bekerja atau tidak? Jadi kalau saya nanti bekerja, saya masuk. Oh, 80 kali kata ini berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak dengan saya betul. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi itu motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tidak gunanya di sini. Yang penting Anda sehat, mau berkorban masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu mempersiapkan antara ilmu atau budaya dan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi, masalah kenalan dan terasa orang sekitar ikut
menyerah. pantang menyerah, Rela berkorban. apa? Bersemangat, Rela berkorban. rela berkorban. Jadi buat apa kita memiliki IQ yang tinggi tetapi malas bekerja? Kalau pintar malas, kira-kira ada hasilnya enggak? Enggak ada. Kalau orang yang biasa-biasa saja tetapi tekun, itu yang akan menjadi sukses. Ibaratnya seperti ini, kamu memiliki pisau tajam, kamu diamkan. Lama-lama pisau itu tetap tajam apa malah berkarat? Berkarat. Tetapi pisau yang tidak tajam, kalau itu kamu asah setiap hari, tahu asah enggak? Ya. Kamu asah setiap hari, lama-lama tajam enggak? Habis. Tajam. Jadi kita harus punya IQ yang tinggi dan juga rajin, disiplin, continue, terus menerus. Paham ya? Itu adalah kunci kesuksesan B.J. Habibie. Kemudian punya rasa tanggung jawab. Tahapan kegiatan kita pada siang hari ini yang pertama adalah nantinya kalian akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu bisa 3 sampai 4 orang tergantung nanti jumlahnya. Ini ada yang ganjil, pasti nanti ada yang 3 orang. Nanti berkelompoknya depan sama belakang saja ya, supaya Cepat. cepat. Kemudian nanti kalian dalam bergotong royong atau dalam berdiskusi itu menyelesaikan sebuah masalah, yaitu kreatif, mengeluarkan ide secara kreatif, kemudian critical thinking, berkomunikasi dan berkolaborasi. Setelah kalian berdiskusi, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi nanti di kelompok bisa ditunjuk nanti siapa yang moderator, siapa yang menjelaskan, kemudian siapa yang menjawab pertanyaan nantinya. Pada hari ini untuk penilaiannya ada 3, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Sekarang kalian lihat ini permasalahan. Di situ ada gambar bangun ruang, yaitu akuarium yang berbentuk limas persegi. Kamu lihat akuariumnya berbentuk limas, bagian alasnya persegi. Masih ingat luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Luas persegi itu sisi kali Sisi. Kalau keliling persegi 4 kali sisi. 4 kali sisi. Kalau luas persegi panjang, Panjang kali lebar. panjang kali lebar. Keliling persegi panjang, 2 kali panjang 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian ada sisi tegak. 2 kali panjang. Sisi tegak limas berbentuk apa? Segitiga. Segitiga. Luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas. Setengah Kali kali alas. alas kali Kali tinggi. tinggi, atau A kali tinggi dibagi 2. Ya. Jadi masih ingat materi luas kemarin? Untuk bangun limas ini memiliki berapa sisi? 5. 5 sisi. Ya, yang tergambar di situ ada 5 sisi. Namanya 5 segi 4. 5 sisi itu terdiri apa saja? Alas. Alas, Sisi tegak. sisi tegak ada 4. Nah, permasalahan ini kalian selesaikan secara berkelompok. Di situ kok ada volume ya Bu, bagaimana cara nyari volume? Nanti kalian berkelompok, bagaimana cara menentukan volume limas. Nanti ada tahapan yang harus kalian lengkapi supaya bisa menemukan rumus volume limas, kemudian menyelesaikan permasalahan yang permasalahannya ini. Akuarium Limas.
Allah. Tinggal diputar saja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ganjil bisa gabung ke kelompok yang lain. Coba perhatikan untuk LKPD-nya langsung dikerjakan di kertas itu, di kertas LKPD-nya. Tidak usah ambil kertas lain. Waktu mengerjakan LKPD 20 menit. Ya. Waktu mengerjakan LKPD adalah 20 menit. Paham semuanya? Ya, dimulai dari sekarang. Langsung di situ. Yang bawah akan mengerjakan soal. Kalau mau belok dulu. Sebentar.
Diperhatikan teman yang sedang presentasi, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Yes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Kansa Aurela Jarasari absen 22. Saya Lydia Putri PPNG absen 6. Pada siang hari yang panas ini kami akan mempresentasikan matematika dari kelompok 6. Jadi sekarang nomor 1. Teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, ini adalah hasil kerja keras kami selama 15 menit. Di sini ada diketahui, jadi diketahui alasnya adalah 15 kali 15 dan tingginya 25 cm, benar? Benar. Kemudian ditanyanya kita litar minimal 1/3 bagian. Nah, baru dijawab. Cara pengerjaan kelompok kami yang pertama kami mencari volume, di mana volume adalah 1/3 dikali luas dikali tinggi. Kemudian kami masukkan angka-angkanya jadi 1/3 dikali 15 kali 15 dikali 25. Kemudian 1/3 dikali hasil dari 15 kali 15 adalah 225 dikali 25. Angka 3 yang 225 kita coret menjadi 75. Jadi 75 dikali 25 adalah 1875 cm. Nah, kemudian kami langsung mencari liternya. Di sini kami memasukkan 1/3 ini dari bagian, karena yang dicari adalah 1/3 bagian dari balon tersebut. Jadi 1/3 dikali 1875. Nah, hasilnya adalah 625. Kemudian dibagi 1000, karena liter itu kan satuannya adalah desimeter. Nah, naik 1 jadi dibagi 1000. Desimeter pangkat 3. Jadi dibagi 1000 jadi 0,625 liter. Siap presentasi kami dari kelompok 6. Apakah ada pertanyaan? Apa bisa dibagi? Bukan 10 atau enggak? Karena pangkat 3. Nah, kalau pangkat 1 10, pangkat 2 100, pangkat 3 1000.
Dari kelompok 1 sampai kelompok 8 kecuali kelompok 6, apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak ada. Tidak ada. Sama semua. Kelompok 1 sama? Kelompok 2? 3? Sama. 4? Kami kelompok 5. 5? 7? Sama. Berarti kalian sukses ya. Semuanya. Jadi karena jawabannya semuanya sudah sama, kita bisa menyimpulkan volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kemudian kalau sudah selesai bisa kembali ke tempatnya masing-masing dan mengumpulkan LKPD-nya setiap kelompok. Setelah kembali, kalian bisa menyiapkan selembar kertas untuk kuis. Ya, perhatikan, siapkan selembar kertas, diberi nama dan nomor absen. Kita kuis. Kuisnya ini sebagai penilaian untuk pengetahuan. Kalau tadi kita sudah presentasi, sudah berkelompok, penilaian sikap. Sekarang penilaian pengetahuan dan juga pengetahuan. Sudah siap? Saya bacakan dulu untuk soalnya. Seorang peneliti di Timur Tengah sedang meneliti piramida di Mesir. Piramida yang dia teliti adalah piramida Khufu yang merupakan piramida terbesar dengan ukuran panjang dan lebar alasnya adalah 230 meter. Kalimatnya diperhatikan ya. Piramida Khufu yang merupakan piramida terbesar dengan ukuran panjang dan lebar alasnya adalah 230 meter dengan tinggi piramidanya adalah 146 meter. Apabila seluruh isi piramida disusun oleh batu, maka berapa volume seluruh batu yang disusun dari piramida tersebut? Jelas ya? Waktunya tidak usah, soalnya tidak usah ditulis karena sudah ditampilkan. Kalian cukup menulis, diketahui, ditanya, dijawab. Jelas ya? Waktunya 5 menit. 1 menit cukup. Berarti sampai jam 2:05. Ya, waktunya habis. Dikumpulkan. Ya, dikumpulkan yang sudah. Orang closing ya. Ayo dikumpulkan, waktunya habis. Habis saya cukup ya, Pak? Ya, Mandar. Belum bisa sampai di kelas loh. Ya, waktu habis dikumpulkan sediakannya. Kau refleks. Berapa momen dua? 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 berapa?